Ya, baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas bab yang kedua, yaitu mengenai struktur atom. Submateri yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan teori atom dan partikel penyusun atom. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa yang dimaksud dengan atom. Pernahkah kalian mendengar kata atom? Pasti pernah ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan atom ini? Atom bisa kita sebut dengan bagian terkecil dari suatu benda. Walaupun seiring perkembangan zaman, pengertian ini terus berkembang, di mana atom bukan bagian terkecil dari suatu benda lagi. Karena ternyata dalam atom ini masih terdapat partikel-partikel lagi, atau disebut dengan partikel subatomik ya, seperti proton, neutron, dan elektron. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari dulu mengenai perkembangan teori atom ya, dari waktu ke waktu. Dimulai dari pada tahun sekitar 460 sebelum Masehi, itu ditemukan oleh filsuf dari Yunani ya, yaitu Demokritus. Ya, kemudian diperbaiki oleh Dalton pada tahun 1803. Kemudian diperbarui lagi teorinya oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Nah, kemudian pada tahun 1912 Rutherford juga mengemukakan teori atom yang baru. Kemudian disusul oleh Niels Bohr pada tahun 1913, dan saat ini kita gunakan itu teori model atom mekanika kuantum yang dikemukakan sekitar tahun 1930-an. Gagasan tentang teori atom pertama kali muncul dari seorang filsuf yang bernama Demokritus. Ya, sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Nah, Demokritus ini menyatakan atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Maka, atom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, di mana a yang berarti tidak dan tomos berarti terbagi. Maka, atomos bisa dikatakan sebagai tidak terbagi lagi, atau atom ini dikatakan sebagai bagian terkecil suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, namun karena merupakan filsafat, pengetahuan tentang atom ini tidak berkembang karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, hal ini kemudian membuka pemikiran-pemikiran dari para ahli untuk menemukan teori-teori yang baru. Maka kemudian muncullah teori atom Dalton. Pengetahuan tentang atom mulai berkembang pesat sejak penelitian John Dalton ini, dan Avogadro yang mengungkapkan suatu gas yang berbeda namun memiliki volume yang sama dan berisi jumlah molekul yang sama bila suhu dan tekanannya sama. Nah, teori atom Dalton pertama kali ini muncul di tahun 1803. Teori ini muncul dari penelitian berat gabungan. Secara kimia, Dalton menyimpulkan bahwa bentuk dan struktur atom ini menyerupai bola pejal yang padat, sehingga dihasilkan postulat Dalton sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, sedangkan unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Kita misalkan ya, misalnya ada unsur emas, maka di situ terdiri dari atom-atom emas, seperti itu ya. Namun jika dia berbeda, maka penyusunnya pun juga berbeda. Oke, yang ketiga,
Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kita ambil contoh H2O ya, air. Nah, di situ air ini terdiri dari 2H dan 1O. Maka perbandingan antara H dan O-nya adalah 2:1. Kemudian yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ini teori menurut Dalton. Nah, model atom Dalton bisa dilihat gambar di sebelah kanan ya. Dia hanya berbentuk bola pejal saja di situ. Itu menurut Dalton. Nah, kelebihan dari teori atom Dalton ini adalah dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Sedangkan kelemahan dari teori atom ini adalah tidak dapat menerangkan sifat fisik, sifat listrik atom. Jadi, kenapa sih larutan itu dapat menghantarkan listrik? Itu tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Dalton. Ya, kemudian pada kenyataannya atom ini masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Nah, itu adalah kelebihan dan kelemahan dari teori atom Dalton. Yang kedua, ini merupakan teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Nah, dia menggunakan percobaan dengan tabung sinar katode. Adapun skema alatnya bisa dilihat ya nak, seperti gambar yang ada di sini. Dia di sini terdiri dari tabung sinar katode yang di dalamnya itu adalah ruang hampa. Ya, kemudian ada sumber tegangan tinggi juga di situ, serta layar fosfor ya berlapis zinc sulfida untuk mendeteksi posisi sinar katode ada di mana, seperti itu. Nah, di sini ada sumber tegangan tinggi ya, kemudian terdiri dari katode dan anode. Nah, sinar katode yang digunakan oleh si Thomson ini mengalir dari katode ke anode. Karena kedua kutub tersebut diberi beda potensial tertentu dari sumber tegangan yang ada di situ ya. Nah, sinar katode ini bisa bergerak lurus pada tabung sinar katode dengan kecepatan tertentu. Bisa kalian perhatikan tabung yang sebelah kiri ya. Di situ ada dua tabung kan. Yang sebelah kiri itu sinarnya bergerak lurus. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, jika sinar katode dilewatkan pada ruang yang di dalamnya terdapat medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, sehingga menghasilkan gaya listrik yang sama besar tapi berlawanan arah, si Thomson ini menemukan bahwa sinar katode ini mendekati muatan positif. Ya, bisa kalian perhatikan ya, jadi sinar katodenya belok ke arah muatan positif. Seperti itu. Jadi, bisa diartikan bahwa sinar katode ini memiliki muatan negatif karena dia justru mendekati muatan positif tadi ya. Yang selanjutnya oleh si Thomson, sinar katode ini disebut dengan elektron. Ya, ini ya, jadi melalui percobaan tersebut dapat ditunjukkan bahwa perpendaran itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anode. Oleh karena berasal dari katode, radiasi ini disebut sinar katode. Nah, percobaan lebih lanjut menunjukkan bahwa sinar katode merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik negatif yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, sehingga dari hasil percobaan ini Thomson memperkenalkan teori atom yang ia temukan yang dikenal dengan model Rothy-Kismith. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada di bawah itu. Nah, itu adalah model atom dari J.J. Thomson, di mana atom berbentuk bola pejal ya, bola pejal dan bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif yang tersebar merata. Nah, jadi itu elektronnya yang negatif ada di tengah ya, tersebar merata dalam sebuah bola pejal itu. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan sebagai model Rothy-Kismith. Nah, kelebihan dari teori atom J.J. Thomson ini adalah dapat menerangkan adanya partikel subatom. Jadi tadi dia sudah bisa menemukan adanya elektron di dalamnya ya.
Nah, kemudian dapat menerangkan sifat listrik dari atom karena tadi ternyata dia mendekati kutub positif. Nah, namun kelemahan dari teori atom J.J. Thomson ini adalah dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Nah, yang ketiga ini adalah teori atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford ya. Nah, si Rutherford ini bersama dua orang muridnya dia melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng emas. Kalau kita perhatikan di situ ada pemancar partikel alfa ya alatnya, kemudian ditembakkan ke lempeng emas. Nah, kemudian di situ ada layar detektor ya untuk menangkap bagaimana sinar alfa ini memancar. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu gambar B. Nah, di situ adalah hasilnya ketika si partikel alfa ini ditembakkan ke lempeng emas. Ternyata yang terjadi adalah sebagian besar itu kalau kalian lihat ya gambar yang B, sebagian besar itu sinarnya diteruskan lurus ya. Nah, diteruskan itu berarti si Rutherford ini mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar dari atom itu adalah ruang hampa isinya karena tadi ya sinar alfa ini justru menembus, jadi diteruskan sinarnya. Nah, kemudian ada juga ternyata yang dibelokkan di situ. Kalau kalian lihat ada yang dibelokkan, jadi hanya menyenggol sedikit kemudian dia berbelok sinarnya ya. Nah, di situ Rutherford menyimpulkan bahwa partikel alfa ini sepertinya mengenai sesuatu yang muatannya sama dengan dirinya. Nah, karena partikel alfa ini memiliki muatan positif, maka bisa jadi benda yang tertabrak oleh partikel alfa ini juga memiliki muatan positif seperti itu. Makanya dia agak berbelok. Nah, kemudian ada juga yang terpantul di situ ya. Nah, ini berarti dia juga mengenai suatu benda ya yang bermuatan positif dan cukup memiliki massa. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu si Rutherford ini menyimpulkan bahwa bentuk atomnya seperti pada gambar yang di bawah. Jadi ada inti atom di tengah yang bermuatan positif ya, seperti itu karena tadi dia sudah menemukan benda yang bisa terpantul oleh partikel alfa ya, memantulkan partikel alfa. Kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi si inti atom yang positif itu. Dan di situ tergambar sebagian besar dari atom itu adalah ruang hampanya. Jadi bentuk model atomnya seperti gambar yang di bawah ya. Ya, kemudian kelebihan dan kelemahan dari teori atom Rutherford ini, di mana kelebihannya dia dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas yang tipis. Nah, kemudian dia juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom berdasarkan percobaannya tadi ya. Nah, kemudian kelemahannya dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak bisa jatuh ke inti seperti itu. Nah, kemudian muncul teori baru ya yang menyempurnakan teori atom Rutherford tadi, yaitu teori atom Bohr. Nah, Niels Bohr melalui percobaannya dia mencoba membuktikan bahwa energi elektron itu tidak akan habis dan tidak akan jatuh ke inti atom. Ya, jadi Bohr melakukan percobaannya dengan menggunakan spektrum atom hidrogen. Dari hasil percobaannya ini, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan si orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi, radiasi atau cahaya yang dihasilkan oleh unsur gas yang berpijar itu hanya mengandung beberapa panjang gelombang nih kalau kita lihat ya, atau warna. Nah, secara terputus-putus sehingga ini disebut dengan spektrum diskontinu atau spektrum garis. Jadi, Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu dan hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu.
Ya, jadi ditentukan orbitnya ya. Dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain itu adalah jarak orbit dari inti atom. Ya, Bohr kemudian menggabungkan hasil dari percobaannya dengan teori dari Rutherford dan teori kuantum Planck. Nah, sehingga Bohr kemudian mendapatkan 4 kesimpulan. Nah, yang pertama ini adalah elektron dalam atom, dia bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang kita sebut dengan kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah itu disertai dengan pemancaran energi. Ya, sedangkan dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi itu disertai dengan penyerapan energi. Seperti itu. Jadi elektron bisa berpindah-pindah ya. Nah, kemudian yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Jadi, elektron ini tidak memancarkan atau menyerap energi ketika dia bergerak pada lintasannya. Itulah mengapa elektron tidak dapat jatuh ke inti. Seperti itu. Nah, kemudian Bohr mengajukan model atom yang mirip dengan sistem tata surya ya. Bisa kalian lihat di sebelah kanan itu model atom Bohr. Ya, di mana inti atom yang bermuatan positif di tengah ya, itu dikelilingi oleh elektron yang ada di kulit atom. Jadi posisi elektronnya di situ ada di kulit ya, yang digambarkan dengan lingkaran seperti itu. Kemudian kelebihan dari teori atom Bohr, ini dia dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti ya yang tadi. Kemudian dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Nah, kemudian kelemahannya itu dia tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Jadi dia hanya mencoba sebatas pada hidrogen saja. Selanjutnya, ini teori atom mekanika kuantum atau teori modernnya ya. Jadi ini diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Austria yaitu Erwin Schrödinger, juga fisikawan asal Jerman yaitu Werner Heisenberg. Nah, mereka berpendapat bahwa posisi elektron itu tidak hanya ada di lintasan seperti yang dikatakan Bohr tadi, sehingga tidak bisa ditentukan posisinya secara pasti. Namun, posisi elektron ini dapat diprediksi melalui peluang keberadaan dari elektron. Nah, daerah yang memiliki peluang yang besar ini disebut dengan orbital. Jadi bisa kalian perhatikan gambar model atom dari mekanika kuantum yang sebelah kiri ini. Di situ ada inti atom di bagian tengah dan ada peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Nah, itu yang disebut dengan orbital tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari sejarah atau teori perkembangan dari model atom, nah sekarang kita belajar mengenai partikel dari penyusun atom. Karena tadi kita sudah tahu ya perkembangan dari atom dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa dalam atom itu terdapat partikel subatomik lainnya. Ya, diantaranya di situ ada proton, elektron, dan neutron. Proton dengan lambang P, kemudian elektron dengan lambang E, dan neutron dengan lambang N. Ya, di mana proton memiliki muatan plus 1, sedangkan elektron min 1, dan neutron itu bermuatan netral. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa proton ditemukan oleh bisa dari Goldstein ataupun Rutherford ya, melalui percobaannya tadi. Kemudian elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, sedangkan neutron itu ditemukan oleh James Chadwick. Ya, kemudian ini adalah lambang unsur ya, di mana penulisannya itu adalah seperti itu, bisa kalian lihat ada X, kemudian A di atas dan Z di bawah.
Nah, di mana X-nya ini adalah lambang unsurnya. Unsur apa nanti yang akan kita ketahui ya, yang kita bahas. Kemudian A di atas ya, itu adalah bertindak sebagai nomor masanya. Kemudian Z yang di bawah itu sebagai nomor atom. Nah, untuk menghitung atau mengetahui jumlah nomor atom itu sama dengan jumlah proton ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa proton, berapa elektron itu, kita tinggal lihat berapa nomor atomnya. Nah, kemudian nomor massa itu bisa dicari dengan jumlah proton yang bawah ya, ditambah dengan jumlah neutron. Ya, sehingga kalau kita balik persamaannya, jumlah neutron itu bisa dicari dengan mengurangkan nomor massa atau A-nya ya, dikurang dengan nomor atom atau Z-nya tadi. Nah, kita lihat contoh di sebelah kanan. Nah, di situ ada unsur natrium. Ya, kemudian di bagian atas ada angka 23, di bawah ada angka 11. Nah, itu sudah kita lihat tadi ya, bahwa yang atas itu merupakan nomor massa. Ya, jadi nomor massa dari natrium itu adalah 23. Kemudian yang bawah itu adalah nomor atom. Berarti 11 itu adalah nomor atom dari natrium. Nah, kalau kita disuruh menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya, kita tinggal lihat jumlah protonnya, yaitu yang bawah ya, yang tadi ya, sama dengan nomor atom. Maka jumlah protonnya sama dengan 11. Kemudian jumlah elektron pun dalam unsur yang netral seperti ini, dia sama dengan nomor atom. Jadi kita tinggal lihat yang bawah juga, sebesar 11. Nah, untuk jumlah neutron, tadi sudah ada rumusnya ya, tinggal mengurangkan. Yang atas nomor massa dikurang dengan yang bawah, nomor atom. Sehingga didapatkan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Seperti itu. Nah, untuk ion positif maupun negatif bisa kita lihat contohnya ya. Untuk ion positif ini berarti dia sudah melepaskan elektron. Sehingga jumlah elektronnya itu berkurang ya. Jadi karena elektronnya lepas, maka si atom ini menjadi bermuatan positif. Karena elektronnya berkurang, sedangkan protonnya yang bermuatan positif itu tetap ya. Jadi positifnya lebih besar daripada jumlah elektron atau negatifnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada Na+. Nah, arti dari Na+ itu berarti atom Na ini sudah melepas satu elektron. Ya, plus itu berarti sudah melepas, plus 1 itu berarti melepas satu elektron. Nah, untuk mengetahui protonnya, kita tinggal lihat yang bawah. Seperti tadi, jumlah protonnya sama dengan nomor atom, yaitu 11. Nah, kemudian neutron tinggal mengurangkan massanya dengan nomor atomnya. Berarti 23 dikurang 11 sama dengan 12. Nah, sedangkan untuk elektron, karena dia punya muatan ya, dan muatannya adalah muatan positif, maka kita tinggal mengurangkannya saja. Jadi dari nomor atom yang 11 tadi, dikurang dengan yang sudah dia lepas adalah sebanyak 1 elektron. Maka 11 dikurang 1 sama dengan 10. Ya, berkebalikan dari ion positif tadi atau kation, untuk ion negatif atau anion ini dia justru menangkap elektron. Jadi jumlah elektronnya justru bertambah karena tadi dia sudah menangkap elektron ya. Nah, kita perhatikan contohnya oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 17. Nah, di sini dia memiliki tanda 2-. Apa arti 2- di situ? Nah, berarti si oksigen ini sudah menangkap 2 elektron ya. Jadi kalau di situ 2- berarti yang ditangkap adalah 2 elektron. Nah, sehingga protonnya di situ sesuai dengan jumlah nomor atom yang tadi tetap, yaitu 8. Nah, untuk neutron juga sama, tinggal mengurangkan nomor massa dengan nomor atom, yaitu 17 dikurang 8 sama dengan 9. Nah, sedangkan elektronnya, karena dia sudah menangkap elektron tadi sebanyak 2, maka tinggal kita tambahkan. Tadinya ada 8 yang di bawah ya, nomor atom, ditambah dengan 2 elektron yang ditangkap. Maka sekarang hasilnya adalah 10 elektron.
Nah, selanjutnya adalah mengenai isotop, isobar, dan isoton. Isotop ini adalah atom-atom dari unsur yang sama, yaitu mempunyai nomor atom yang sama, ya, tetapi berbeda nomor masanya. Jadi nomor atom kan tadi yang bawah nih, kalian perhatikan contoh ya, di situ ada atom C dengan nomor atom 6, nomor massa 12. Kemudian yang kedua ada atom C dengan nomor atom 6 dan massa 13, serta atom C dengan nomor atom 6 dan massanya 14. Nah, di situ dia memiliki kesamaan dalam hal nomor atom, tapi nomor massanya berbeda. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pasangan isotop. Ya, jadi ketika nomor atomnya sama tapi nomor massanya berbeda, itu disebut isotop. Nah, kemudian yang kedua ada isobar. Di mana isobar ini adalah atom-atom dari unsur yang berbeda. Nah, dia di sini mempunyai nomor atom yang beda tetapi nomor massanya sama. Contoh, ada atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 14. Dan atom N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Nah, di situ bisa terlihat jelas ya bahwa dia memiliki nomor massa yang sama. Sama-sama 14. Namun nomor atomnya berbeda. Maka mereka ini adalah pasangan isobar. Seperti itu. Kemudian isoton yang ketiga, ini adalah atom-atom dari unsur yang berbeda juga. Nah, dia mempunyai nomor atom yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, contohnya, di situ ada P dengan nomor atom 15, nomor massa 31, dan S dengan nomor atom 16 dengan massa 32. Nah, untuk atom P, bisa kita lihat jumlah neutronnya. Kita kurangkan ya, 31 dikurang dengan 5. Ya, jadi atas dikurang bawah. 31 dikurang 15 adalah 16. Begitupun pada S, 32 dikurang 16 hasilnya juga 16. Nah, itulah yang dikatakan isoton ketika mereka mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Untuk yang belum mengerti bisa kalian tanyakan pada ibu ya di grup Google Classroom. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.